Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan iptek yang berkaitan dengan kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Agung Okta Fernando dari 12 MIA 4, absen 23. Kali ini saya mengambil contoh pemanfaatan iptek dalam kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap negara, yaitu cybercrime. Menurut Organization of European Community Development, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia dari pihak yang lainnya. Yang kedua ada cyberterrorism. Cyberterrorism merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterrorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga, hacking. Hacking adalah tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional. Ini biasanya secara khusus untuk mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Yang keempat, carding. Carding merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Yang kelima, defacing. Defacing bisa dibilang adalah aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal ini salah satunya karena para pelaku deface biasanya menyasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, ataupun universitas. Keenam ada cybersquatting. Cybersquatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air. Wajar memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Yang ketujuh ada cyber typo squatting. Hampir mirip dengan cyber squatting, tindakan cyber typo squatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Kedelapan, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime yang paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal ataupun konten yang mampu memancing kontroversial. Sekarang kita akan membahas tentang motif pelaku cybercrime. Motif yang pertama adalah motif intelektual. Motif ini dilakukan dengan tujuan untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan skill bahwa dirinya sudah mampu mengimplementasikan ilmu di bidang IT yang sudah dimilikinya. Kejahatan dengan motif intelektual ini biasanya dilakukan oleh anak-anak muda secara individual. Yang kedua ada motif ekonomi, politik, dan kriminal. Kejahatan dilakukan dengan tujuan memperkaya pribadi serta golongan dan berdampak kerugian pada pihak lain entah itu materi ataupun non-materi. Kejahatan seperti ini sudah dilakukan secara individual tetapi juga melibatkan kelompok. Kali ini kita masuk ke contoh kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu pencurian dokumen milik utusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat berkunjung ke Korea Selatan. Kunjungan tersebut antara lain guna melakukan pembicaraan kerjasama jangka pendek dan jangka panjang di bidang pertahanan. Delegasi Indonesia sendiri beranggotakan 50 orang berkunjung ke Seoul untuk membicarakan kerjasama bidang ekonomi, termasuk juga bisa membeli jet tempur latih supersonik T-50 Golden Eagle buatan Korsel dan sistem persenjataan lain seperti pesawat latih jet tempur supersonik, tank tempur mutlak K2 Black Panther, dan rudal portable ke permukaan hawa. Ini disebabkan karena Korea dalam persaingan sengit bersama Y-130 jet latih Rusia. Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertahanan, Komisi 1 menyebutkan
Berdasarkan berita dari Kemhan, data yang dicuri adalah konsep hubungan pelaksanaan 50 satuan pesawat tempur di PT Dirgantara Indonesia. Pihak PT Dirgantara Indonesia membenarkan sedang ada hubungan kerjasama Korea Selatan dengan pelaksanaan pesawat tempur KF-X Korea Victor Experiment. Pesawat KF-X lebih mutakhir daripada F-16. Modus dari kriminal ini ialah melakukan pencurian data atau data theft yang merupakan gerakan untuk mendapatkan data komputer dengan cara tidak sah, baik difungsikan sendiri maupun digunakan terhadap orang lain. Identified theft yakni salah satu tipe kriminal yang tidak jarang diikuti dengan kriminal penipuan. Kriminal ini pun tidak jarang diikuti dengan kriminal data leakage. Aksi melaksanakan pencurian data hingga kala ini tak ada diatur dengan cara khusus. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai cara menanggulangi cybercrime. Yang pertama dengan membuat undang-undang. Cara ini dilakukan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela dengan cara membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Menegakkan hukum nantinya juga akan membuat para pelaku cybercrime berpikir lebih panjang sebelum melakukan tindakan tersebut, karena dasar hukumnya sudah jelas. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE. Namun sayangnya pola penindakan masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Menegakkan hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu karena dokumen elektronik sendiri masih belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP. Yang kedua yaitu dengan membentuk badan penanganan khusus. Salah satu contoh dibentuknya Badan Penanganan Khusus Cybercrime di Indonesia adalah Divisi Cybercrime Mabes Polri. Saat ini sangat diperlukan lembaga khusus seperti ini untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi para pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Yang ketiga, memperkuat sistem keamanan. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama dan utama yang dapat diandalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa add-ons seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk proteksi server. Baik, itulah salah satu contoh kasus pemanfaatan iptek dalam kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap negara. Terima kasih.